Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Aminah tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa namanya akan menjadi nama seseorang yang dikenang oleh sejarah umat manusia. Beliau seorang perempuan yang sebenarnya biasa-biasa saja secara kesederhanaan kehidupan, bukan anak raja, bukan anak seorang ilmuwan misalnya, gitu ya. Betul bahwa beliau adalah seseorang yang bernasab mulia. Betul, nasabnya mulia. Mulia dalam artian semuanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, nasab Nabi Muhammad itu mulia dari sisi ayah dan bundanya, teman-teman, dari sisi ayah dan bundanya. Ini juga mengajarkan kepada kita untuk, ini buat para emak-emak nih, nyariin mantu buat anak laki-lakimu jangan asal cakep, jangan asal pinter, apalagi jangan asal kaya. Jangan, liatin juga anak siapakah dia. Nasab ini juga salah satu dari hal yang penting juga buat kamu pikirkan, gitu ya. Anak siapanya itu bukan ngelihat dia orang kaya, maksudnya bapaknya kaya gitu, atau bapak ibunya pinter gitu, nggak asal gitu. Atau misalnya kayak pendidikan gitu, S1, S2 gitu ya, atau bahkan S3 bakwan 4. Kenyang ya. Ini bawaan pagi-pagi belum sarapan gini nih, kebayang-bayang bakwan, bihun gitu ya, lontong, iya bener. Jadi teman-teman sekalian, bukan asal gitu-gitu. Yang disebut mulia itu bukan karena dia kaya atau dia pinter secara pendidikan, ininya ya, intelektualnya gitu, istilahnya orang zaman sekarang kan gitu tuh. Bukan begitu gitu, secara gelar akademis gitu, enggak. Tapi maksud saya mulia adalah dengan sholat enggak, ibadah enggak gitu. Itu yang jadi patokan kemuliaan. Kalau mereka adalah keluarga orang-orang yang lurus ibadahnya, mereka menjalankan sholatnya, puasanya, itu yang saya sebut sebagai orang-orang mulia. Kami menyebutnya dengan orang-orang mulia adalah orang yang menjalankan ibadah dengan baik. Teman-teman saya sekalian, Sayyidah Aminah seperti itu. Bukan anak raja, bukan anak ilmuwan, bukan anak zaman tersebut sastrawan. Bukan, teman-teman. Zaman itu tuh orang dinilai kemuliaannya dari kemampuan sastra. Kenapa? Sebabnya Al-Quran itu dianggap sebagai mukjizat terbesarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi diutus kepada orang-orang yang mendewakan kata-kata. Pekerjaan paling mumpuni pada zaman tersebut itu adalah menjadi sastrawan, menjadi ahli sastra. Orang pada zaman itu, teman-teman saudaraku sekalian, itu kalau ngelamar orang nggak dilihat dia bawa apa, mobilnya apa gitu ya, bawa lamarannya hartanya apa, atau punya tanah berapa luas, enggak. Bahkan yang dilihat dia bawa syair dari pujangga siapa. Sebab
kalau dia bawa syair dari pujangga yang sangat berkelas, yang sangat terkenal namanya gitu, nah itu berarti dia adalah orang yang mulia gitu, orang yang bisa mendatangkan syair-syairan yang sangat bermutu gitu. Begitu tuh pada zaman tersebut. Makanya kalau ngelihat zaman itu ke zaman sekarang kayaknya nggak banyak perubahan ya. Saya bisa ngelihatnya orang yang mengagungkan kata-kata dengan orang yang mengagungkan harta itu kayak nggak jauh beda kan. Bisa jadi malah yang mengagungkan kata-kata lebih baik deh daripada yang sekedar mengagungkan harta, apalagi jika hartanya dicapai dengan cara-cara yang tidak halal, begitu kan. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi Sayyidah Aminah bukan itu, ayahnya, keluarganya bukanlah sastrawan, bukan pujangga, bukan pula raja-raja, akan tetapi semuanya adalah ahli sujud kepada Allah Ta'ala. Ustazah, bukannya masa itu masa jahiliyah di mana nggak ada nabi-nabi yang diutuskan? Betul teman-teman saya sekalian, tidak ada yang nabi yang diutuskan pada masa tersebut, karenanya masa tersebut disebut sebagai masa fatrah. Penduduknya, penghuninya disebut sebagai ahli fatrah. Ahli fatrah itu artinya adalah orang-orang yang hidup di antara masa terangkatnya Nabiullah Isa sebelum terutusnya Nabi Muhammad. Nggak ada nabi yang diutuskan, akan tetapi bukan berarti tidak ada orang yang beriman, gitu ya. Kenapa gitu? Karena mereka tinggalnya di Mekah, bukan tinggal di pedalaman Papua. Fahami saya? Jadi sekalian saya muliakan, gitu ya. Itu di masa tersebut Mekah itu bukan kayak pedalaman Banten, suku Baduy Dalam misalnya gitu kan. Bukan pula pedalaman Kalimantan, suku Dayak misalnya, atau pedalaman Papua, suku Asmat misalnya. Ini boleh juga pengetahuan saya ya. Sehingga sekalian saya muliakan, bukan itu semuanya gitu, bukan itu semua gitu. Kota Mekah itu adalah kota dari sejak zaman dibukanya oleh seorang perempuan bernama Hajar. Sehingga sekalian saya muliakan, kota Mekah menjadi kota yang multi ras. Kota Mekah menjadi kota yang metropolitan kalau istilah zaman sekarang, di mana berbagai macam negara, berbagai macam suku datang ke kota Mekah pada zaman tersebut untuk mengerjakan ibadah haji setiap tahunnya dari zamannya Nabi Ibrahim. Makanya orang kalau pergi haji kan bilangnya mendatangi panggilan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di Mekah dulu bangun Ka'bah. Meskipun yang tinggal di Mekah menjadi kelanjutannya adalah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad kan nasabnya nyambung pada Nabi Ismail, artinya keturunannya Nabi Ismail itu turun terus tuh. Nah, dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad tuh dari kakek ya ke anak, anaknya kemudian ke cucunya kan gitu ya, cucu kemudian ke cicitnya, terus tuh sampai kepada baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga sekalian, baik dari ayah maupun dari ibunya Nabi itu semuanya nyambungnya tuh ke Nabi Allah Ismail alaihissalam. Artinya ayah Nabi Muhammad cucu-cucunya Nabi Ismail, dan ibunda Nabi Muhammad juga cucu-cucunya Nabi Ismail, itu ke atas semuanya tuh sujudnya kepada Allah semua, imannya kepada Allah semua. Jadi jangan salah, jangan kamu pikir Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah itu nggak beriman kepada Allah. Teman-teman saya sekalian, namanya nggak bakalan Abdullah dong kalau nggak beriman.
Saya cuma mau ngasih kamu gambaran, dan ini sangat penting, poin yang sangat penting sekali untuk membuatmu jangan sampai kemakan sama omongan orang. Dan saya nggak peduli mau dia ustadz, mau dia profesor, mau dia di belakangnya ada S, atau di belakang namanya ada LC, ya kan ya, ada SAG, sarjana alam gaib. Saya nggak peduli ya. Saya nggak mau kalian kemakan omongan orang yang berani-beraninya mengatakan bahwa ibunda Nabi Muhammad dan ayahanda Nabi Muhammad di neraka. Dan itu banyak beredar di kalangan orang-orang yang nggak ngerti fakta sejarah, yang nggak paham sama kultur, sama budaya, sama peradaban bangsa Arab pada masa tersebut. Teman-teman saya sekalian, wa taqallubaka fisajidin, kata Allah dalam Al-Quran, dan itu cukup untuk menjadi dalil bahwa semua orang-orang yang membawa cahaya Nabi Muhammad alaihi salam adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fisajidin, dan kami membolak-balikan engkau, kata Allah dalam Al-Quran, wa taqallubaka fisajidin, dan kami membolak-balik kamu wahai Muhammad, cahayamu kami turunkan dari tulang sulbi ke rahim, rahim tulang sulbi, tulang sulbi rahim, rahim tulang sulbi, terus seterusnya fisajidin. Semua yang membawa cahayamu itu adalah sajidin, ahli-ahli sujud kepada Allah. Jadi poin pertama dari kita mempelajari sejarah Sayyidah Aminah adalah seorang perempuan mulia, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajarannya Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihimussalam, mengikuti ajaran ayahandanya, kakek-kakeknya yang semuanya beriman kepada Allah, tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah mengerjakan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Soalnya saya pernah dengar tuh yang berani-berani ngomong kayak begitu, aneh-aneh ini. Ibu Nabi Muhammad di neraka, ente siapa? Kok berani-beraninya gitu? Ini yang ngomong kayak begini nih, saya nggak bisa bayangin tampangnya ntar di akhirat. Berani benar, serem. Kamu mau ngerjain sesuatu hal yang salah-salah, mau bikin dosa gitu, yang aman-aman aja lah dosanya, betul nggak? Dosa mah nggak ada yang aman, Ustaz, pinter. Tapi maksud saya gini nih, kalau kamu nih kan ngeliatin cowok ganteng gitu, ibarat kata dosa apa nggak dosa? Tapi kan minta ampunnya gampang ya, minta ampun sama Allahnya gampang ya nggak? Karena kita ngerjainnya itu bukan karena kurang ajar gitu kan. Kita kan bisa bilang ya Allah, bisa ganteng ya Allah, mensyukuri ciptaanmu ya Allah, gitu kan, masih bisa begitu gitu alasannya gitu. Tapi kalau berani-berani ngomong sesuatu yang nggak baik tentang ibunda Nabi, tentang ayahanda Nabi, ini tuh apa namanya kalau nggak kurang ajar gitu. Dosa-dosa yang kurang ajar gini nih yang nggak aman, teman-teman, hati-hati. Dosa-dosa yang kurang ajar ini yang nggak aman gitu. Makanya kamu punya guru, biar kata gimana-gimana juga, kalau kamu nggak baik-baik sama guru kamu, itu nggak aman.
betul nggak? Iya kan? Nggak aman gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adab kepada hamba-hamba Allah yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kemampuan untuk selalu bisa husnudzon kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena nisbat mereka, karena nasab mereka, karena keterkaitan mereka dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sekalian, Sayyidah Aminah ini perempuan yang mulia. Satu, karena beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena beliau perempuan yang pandai menjaga diri. Zaman itu tuh memang gak ada syariat agama, teman-teman. Tapi dari dulu tanpa syariat agama sekalipun kita tahu kalau perempuan yang kerjaannya godain cowok itu bukanlah perempuan mulia. Betul nggak? Perempuan yang suka deketin cowok-cowok gitu loh, terus habis itu sambil bilang gitu godain kita nape bang, itu mau agama mana, budaya mana juga nggak pernah mulia, teman-teman. Perempuan genit, perempuan cengengesan, perempuan apa itu namanya, perempuan ganjen, apalagi bahasanya, perempuan centil, perempuan nakal, bahasa apa dah itu nggak pernah mulia dari zaman dulu juga, nggak pernah mulia tuh. Dan ketika saya sebut bahwa Sayyidah Aminah adalah perempuan mulia, itu beliau mulia dengan cara bagus hubungan dengan Allahnya, pandai menjaga diri, tidak pernah sujud kecuali kepada Allah. Dan beliau perempuan mulia adalah dengan tidak pernah menjadi perempuan-perempuan murahan yang mendekati laki-laki kemudian ya berbuat hal-hal yang tidak baik kepada laki-laki gitu. Nggak pernah tuh kayak begitu, senyum-senyum sama cowok gitu kan ya. Nggak pernah tuh kayak gitu tuh ceritanya tuh, nggak ada ceritanya. Nulisin nomor telepon di tisu, nggak ada ya dek, DM duluan. Kalau balas DM Ustazah jangan juga. Jadilah perempuan-perempuan berkelas, teman-teman. Sayyidah Aminah tuh belum ada Islam, belum ada hal-hal yang hukumnya haram gitu kan. Sekarang kan ajaran agama udah sangat jelas. Segitunya beliau adalah perempuan yang sangat menjaga diri gitu. Karenanya layak untuk mendapatkan Abdullah yang saat itu adalah seorang laki-laki yang paling dikejar-kejar perempuan pada masa tersebut. Abdullah itu memang tidak pernah merasa aman menjadi cowok ganteng. Ini zaman dulu sampai zaman sekarang, ini perempuan ini memang primitif banget ya. Ya Allah, itu bukan kemajuan tuh. Kalau perempuan kemudian kayak yang deketin laki-laki duluan, ini itu segala macam, bukan kemajuan di zaman, teman-teman. Itu malah purba banget itu. Purba banget itu mah. Abdullah itu, sekalian saya muliakan, dulunya ini ya sekilas, dulunya itu adalah seorang anak yang terselamatkan dari penyembelihan.
Makanya salah satu julukannya Nabi Muhammad Ibnu Dabihain. Julukannya Nabi Muhammad tuh salah satunya Ibnu Dabihain. Ibnu Dabihain adalah anak dari dua orang yang hampir disembelih nggak jadi. Dua anak sembelihan, anak dari dua orang sembelihan, gitu ya. Sembelihan pertama atau orang yang disembelih pertama adalah kita tahu Nabi Allah Ismail bin Ibrahim yang hampir disembelih oleh ayahnya sendiri, bahkan sudah disembelih oleh ayahnya sendiri dalam persangkaan ayahnya. Kayak udah disembelih gitu kan, udah sempat lihat darahnya. Akan tetapi ternyata itu adalah darahnya domba gitu, yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Allah Ismail. Kan itu tuh ceritanya. Nah, yang pertama hampir disembelih adalah Nabi Ismail. Nah, yang kedua nggak lain nggak bukan ayahandanya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Ceritanya dulu tuh kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib, ya. Nabi Muhammad kan Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu teman-teman, subhanallah, tiap punya anak laki-laki umurnya nggak panjang, punya anak perempuan lama gitu. Maksudnya hidup gitu kan. Tapi tiap punya anak laki-laki tuh satu anak laki-laki ini gitu kan, umur berapa bulan meninggal gitu, dapat lagi anak laki-laki lagi umur berapa hari meninggal, kayak gitu. Jadi umurnya tuh nggak pernah sampai ada yang lewat 2 tahun 3 tahun tuh nggak ada gitu. Akhirnya merebaklah rumor di kalangan masyarakat Arab bahwa Abdul Muthalib nih kayaknya emang beliau pemimpin bangsa Arab pada masa tersebut, teman-teman. Pemimpin kabilah suku Quraisy, pemimpin suku Quraisy yang memang paling banyak di sana tuh kan suku Quraisy tuh. Nah, itu pimpinannya itu adalah Abdul Muthalib. Tapi tiap punya anak, tiap kayak begitu gitu kan, tiap meninggal kalau punya anak laki-laki, akhirnya beliau jadi tersebar rumor kalau beliau itu nggak akan punya anak laki-laki gitu. Dan di masyarakat Arab pada masa tersebut itu punya anak perempuan itu aib, sehingga banyak diantara mereka yang menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, kan begitu ya. Nah, jadi akhirnya Abdul Muthalib itu nggak punya anak laki, itu kan jadi kayak abtar gitu orang menyebutnya gitu ya, putus keturunan gitu. Kayaknya orang Malang banget gitu yang dianggap sebagai orang yang nggak punya keturunan laki-laki. Abdul Muthalib nggak bunuhin anak perempuan dia gitu ya. Dia mulia, dia beriman sama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran kakek neneknya gitu kan. Jadi nggak nguburin anak perempuannya. Dia nggak nguburin. Makanya ada Sayyidah Sofia bibi Nabi Muhammad alaihi salam gitu kan. Ada tuh beberapa bibi-bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman saya sekalian, tapi kan namanya malu banget kan, tiap punya anak laki-laki kok meninggal gitu. Tiap punya anak laki-laki, naas banget nasib saya. Beliau kemudian bernazar. Nazarnya gini nih, kalau saya punya anak laki-laki 10 ya nggak langsung, dan dari beberapa istri juga ya, dari beberapa istri juga dibilang kalau saya sampai punya anak 10-10-nya sampai dewasa, salah satunya akan ada yang saya korbankan di Ka'bah, salah satunya akan ada yang saya sembelih untuk Tuhan di Ka'bah gitu. Sedikit sekalian, kok nazarnya nazar sembelih kayak begitu sih Ustazah? Zaman dulu tuh itu bukan nggak masuk syariat tuh, nggak apa-apa tuh dalam syariat gitu ya. Orang sekarang haram hukumnya kalau sampai kayak begitu. Kalau sampai anak saya ada 5, salah satunya akan saya racun gitu kan. Itu teman-teman saya sekalian haram hukumnya karena syariatnya memang tidak memperbolehkan gitu kan. Nah, zaman dulu tuh gak ada syariat yang mengharamkan hal tersebut gitu. Makanya kan Qabil, Mahabil itu kan juga mengorbankan sesuatu kan gitu ya. Nah, itu tuh hal-hal yang dianggap lumrah pada masa tersebut. Ditambah lagi Abdul Muthalib gak yakin punya anak 1 aja meninggal, 10 pula kan begitu.
subhanallahnya habisnya nadar kayak begitu, anaknya Abdul Muthalib itu laki-laki tuh, udah banyak bener tuh laki-laki. Pamannya Nabi itu banyak tuh. Jadi laki-laki tuh banyak, laki-laki lahir lagi laki-laki, istri yang mau hamil lahir lagi laki-laki, yang mau lagi hamil laki-laki lagi gitu. Ini sampai kelibet-libet nih saya. Saking banyaknya tuh. Sehingga sekalian akhirnya kemudian beneran tuh punya anak laki-laki 10, dan 10-10-nya tuh sampai dengan usia remaja gitu, sampai dengan mereka itu ya dianggap panjang umur lah gitu, maksudnya nggak meninggal di usia balita gitu. Juga sekalian sampai akhirnya ketika anak-anak mulai belasan tahun nih, diantaranya Abdullah itu gitu ya. Nah ini teman-teman juga sekalian, Abdul Muthalib artinya harus menjalankan nadarnya. Ini anak udah pada balik nih, ini anak udah pada bisa menguatkan ayahandanya, artinya harus ada yang dikorbankan di Ka'bah. Nah subhanallah, dari semua anak-anaknya ini Abdul Muthalib memang paling sayang sama Abdullah, paling sayang dia sama Abdullah. Ya namanya orang tua kan punya anak 2, 3 aja udah ada tuh hatinya tuh yang mana yang lebih dicondongin gitu. Itu wajar aja teman-teman, nggak jadi masalah juga gitu. Meskipun ya jangan terus-terusan kamu omongin, atau jangan sampai bikin hati anak-anak yang lain jadi sedih gitu, karena kan nggak paling disayang bukan berarti nggak sayang, ya kan begitu ya? Iya kan? Nah itu jangan juga memperlihatkan itu kepada anak-anak yang lain gitu. Apalagi yang satu nih kalau di ulang tahun dikasih hadiah, kasih kado ini itu, yang satu yang nggak terlalu disayang, inget aja kagak. Mah, ini kan hari ulang tahun saya mah, katanya Ustadz tuh bid'ah. Ama yang disayang dirayain, dikadoin, giliran ama yang nggak disayang dikata bid'ah. Ada tuh modelannya kayak begitu tuh. Astagfirullah. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini ya, jadi nih Abdul Muthalib nih paling sayang sama Abdullah, meskipun tentu saja tidak membuat perbedaan yang signifikan. Artinya setiap anak-anaknya juga merasa disayang juga sama bapaknya, karena memang bapaknya adalah seorang yang sangat terhormat, sangat mulia, memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang baik. Ini yang mau ke kamar mandi aja dah, nggak usah pengen ngobrol. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, kembali saya lanjutkan nih ya. Akhirnya nadar kan harus dilaksanakan, nggak tahu nih siapa yang mesti disembelih. Jadi Abdul Muthalib dengan sedih hati mengumpulkan anak-anak laki-lakinya. Itu ya, saya rasa hari itu tuh anak perempuannya yang yes, aman. Abdul Muthalib kemudian menuliskan nama mereka satu-satu dan menyampaikan keadaannya. Anakku sayang, ayah nih pernah bernazar dulu. Ketika ayah tiap kali punya anak laki-laki meninggal, ayah bernazar jika sampai punya 10 anak laki-laki, sampai dengan usia mereka yang bisa menguatkan ayah, bisa bantu ayah sampai dengan balik, ayah akan mengorbankan salah satunya di Ka'bah dengan disembelih di Ka'bah. Ayah nggak tahu mana satu yang diinginkan oleh Allah, mana satu di antara kalian yang diinginkan oleh Allah sebagai persembahan. Karenanya ayah minta kepada kalian semuanya, ayah akan menuliskan nama-nama kalian, bersiap-siaplah, ayah akan mengundinya di depan Ka'bah. Ya mau gimana lagi kan, anak-anaknya deg-degan setengah mati, tapi ya udah gitu. Maka semua sesudah dituliskan namanya nih, mereka kemudian datang ke depan Ka'bah, dan itu disaksikan sama orang-orang tetua-tetua, tapi bukan tetua-tetuanya Quraisy ya, tapi kayak orang-orang yang dianggap sebagai kayak pemuka masyarakat atau apa gitu.
Boleh tetap bikin saya konsentrasi ya. Dari tadi juga saya gini gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, maksudnya ayahandanya nih bilang nggak tahu nih saya siapa di antara kalian yang harus saya sembelih. Jadi akhirnya teman-teman, mereka pun anak-anaknya kumpul semuanya nih depan Ka'bah, kemudian mulailah deg-degan setengah mati itu. Duh, kalau kamu jadi salah satu di antaranya, mulailah diundi. Keluar Abdullah. Waduh, itu Abdul Muthalib luluh lantak rasanya hatinya, sedih setengah mati. Tapi ya emang tuh teman-teman, biar kata gimana juga, Allah tuh kalau nguji emang dari arah yang paling kamu cintai dah. Ngajarin kita banget tuh. Dulu Ibrahim cinta setengah mati sama anaknya, salah satunya Ismail, sama Allah disuruh sembelih. Begitu kan? Ini sekarang juga gitu, dari semua anaknya Abdul Muthalib yang paling dicinta Abdullah gitu kan, hati emang ke Abdullah banget gitu. Yang keluar namanya Abdullah dong. 3 kali biar sah, masukin lagi, kocok, keluar lagi Abdullah lagi. Udah ada tuh air mata deh tuh. Habis itu kocok lagi, keluar lagi Abdullah lagi. Wah, sedihnya luar biasa. Kenapa enggak Abu Lahab gitu kan? Abu Lahab sama Nabi juga ya. Udah tuh sedih banget. Tapi kan nazar harus dikerjain. Abdullahnya ya mau gimana lagi gitu kan. Ini saya jadi Ismail Atsani nih, Ismail kedua gitu kan. Siap-siap Abdullah, iya besok kamu akan kita korbankan di Ka'bah. Oh, Abdullah ya sedih, tapi mau gimana lagi. Abdul Muthalib lebih sedih lagi gitu kan. Sampai besoknya kumpul deh tuh. Pas lagi kayak begitu, Abdullah udah hampir tuh, Abdullahnya udah didandanin, udah disiapin, tempatnya udah disiapin, pedangnya udah ditajemin, udah semuanya tuh. Udah hampir banget tuh, nyaris banget. Teman-teman saya sekalian, Abdul Muthalib kemudian didatengin sama pemuka-pemuka Quraisy. Dia bilang, "Madza fa'alta ya Abdul Muthalib?" Abdul Muthalib, kamu mau ngapain nih? Kata Abdul Muthalib, "Iya nih, saya mau nyembelih anak saya nih, si Abdullah." "Kenapa kamu mesti sembelih?" "Soalnya saya udah terlanjur bernazar untuk menyembelih anak saya ini dan saya korbankan untuk Allah. Saya udah terlanjur nazar." Jangan Abdul Muthalib, jangan. Kita ini sekarang nih udah tambah banyak banget orang-orang tua yang nyembelih anak perempuan mereka khasyatal ar, karena takut untuk bawa aib, bawa celah. Lah sekarang kamu bikin tren baru menyembelih anak laki-laki. Karena secara Abdul Muthalib ini pemimpin Quraisy, pemimpin tuh diikutin. Apapun yang jadi dikerjain itu bisa jadi viral, diikutin sama orang. Termasuk mandi lumpur. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah saya lihat tuh. Alhamdulillah. Ampun. Mak nggak pernah tahu kan? Alhamdulillah, bagus Bu. Saya cuma denger doang tapi nggak pernah nonton. Alhamdulillah. Agak-agak aja orang zaman sekarang. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi itu apaan aja yang dikerjain sama Abdul Muthalib kan bisa jadi diikutin sama kaumnya. Abdul Muthalib, kalau yang cewek udah disembelih, sekarang kamu bikin adat baru nyembelih yang cowok, ntar kita kagak punya keturunan nih, terabis nih turunan kita. Abdul Muthalib, saya juga berat, kata Abdul Muthalib. Allah yang tahu betapa beratnya hati saya juga ngerjainnya. Ya udah kalau gitu jangan kamu sembelih. Ya kan kalian tahu sendiri
turun gempa, bisa turun azab, bisa habis juga semuanya dari kita nih. Apalagi saya sebagai pemimpin Quraisy, kalau nggak kerjain nazar saya, bisa turun adabnya nggak cuman kepada saya dan keluarga, tapi kepada suku kita semuanya nih. Tunggu bentaran Abdul Muttalib, tunggu bentaran. Kami pernah dengar ada seorang perempuan ahli kitab, nggak punya tangan, nggak punya kaki, di sebuah daerah tuh ya, yang berhari-hari juga perginya gitu, di sebelah sana nih kasih tahu nih alamatnya. Dia itu bisa dapetin petunjuk dari Tuhan, petunjuk dari Allah. Abdul Muttalib dia ahli kitab, mengikuti ajarannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Pergilah ke sana wahai Abdul Muttalib, mintalah petunjuk kepadanya. Nih teman-teman, zaman itu perempuan tuh banyak dibunuh hidup-hidup. Ini perempuan nggak punya tangan, nggak punya kaki, ternyata perempuan sakti. Zaman tersebut itu dia bisa dari bagusnya hatinya, dari bagusnya jiwanya, dari hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sarana istikharah pada masa tersebut. Bahkan di masa ahli fatrah tidak adanya nabi pada zaman tersebut. Jadi nih, walaupun rusaknya kayak apa, zaman ini masih akan selalu menyisakan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman sekarang mah banyak pengikutnya Nabi Muhammad kok. Nabi kan tugasnya nyambungin orang kepada Allah, diharapkan semuanya bisa ngerjain sendiri-sendiri. Kalau zaman sekarang ya kan begitu ya, Ustazah saya nggak tahu nih bagus apa enggak nih saya nikah, istikharah. Nah apa tuh maksudnya istikharah? Nyari jawaban dari Allah, nyari jawaban dari Allah. Kamu, saya, kita yang modelannya kayak gini aja bisa ngerjain. Cuman kalau zaman itu kebayang dong teman-teman saya sekalian, zaman itu tuh zaman yang nggak ada nabi gitu. Dari terutusnya Nabi Isa alaihissalam tuh udah, Nabi Isa-nya itu udah wafat ratusan tahun gitu kan, dan belum terutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Zaman segitu aja ada tuh perempuan yang bisa berkomunikasi sama Allah, bisa nanya jawaban sama Allah. Cakep banget kan? Dan itu bukan laki-laki loh, perempuan. Zaman jahiliyah ada perempuan yang bisa berkomunikasi sama Allah. Zaman kayak begini nih, udah kayak begini, dan kamu nggak juga menyambung komunikasimu sama Allah, ya kan aneh. Jadilah perempuan mulia di zaman kapanpun kamu berada. Jadilah perempuan-perempuan yang memiliki hubungan erat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di zaman yang sekarang ini nih, dimana ilmu pengetahuan begitu mudahnya gitu, dimana kita udah diajarin sama Nabi Muhammad caranya berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala lewat salat kita, lewat ibadah kita, lewat wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Jadi sekalian, wah seneng banget Abdullah, langsung yang asalnya udah siap-siap nih Abdul Muttalib ya, yang asalnya Abdul Muttalib udah siap-siap nih, sekarang ganti siap-siapnya, bawa baju, siap-siap perjalanan menuju ke kota tempat perempuan ini berasal. Kabarnya di Syam tuh Syria ya, zaman sekarang nih Syria. Jadi berangkat bawa rombongan. Sehingga sekalian, beberapa dari tetua-tetua termasuk Abdullahnya juga dibawa nih. Jadi kalau misalnya dia apa-apain di sono, kita nggak tahu gitu kan. Apa mau diracun, ditungguin, kalau 3 hari bangun lagi berarti alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu kan. Apa mau kayak gimana gitu. Jadi dibawa juga nih Abdullahnya nih. Nyampe sana, ketemu beneran tuh perempuan nggak punya kaki, nggak punya tangan. Sehingga sekalian saya muliakan, akhirnya udah nih ketemu lah nih kan, ketemu bincang-bincang sama perempuan tersebut, kasih tahu begini begitu. Kata perempuannya, baiklah Abdul Muttalib,
Datanglah lagi esok hari, malam hari ini saya akan minta petunjuk kepada Allah. Udah tuh, Abdul Muthalib nginep di situ, ya. Mungkin kayak bangun-bangun tenda ini apa segala macam zaman itu, teman-teman. Saya rasa belum ada tuh Haris Hotel, belum ada tuh kan. Apalagi Sheraton segala macam tuh belum ada gitu. Walaupun Abdul Muthalib orang kaya raya pada masa tersebut, ya. Saya rasa bangun tenda lah gitu. Nah, besokannya datang lagi. Dia udah bisa ngasih jawabannya. Abdul Muthalib, buatlah 2 nama, undilah. 1 Abdullah, 1 Ibil. Apa Ibil? Unta. Kamu kocok, kalau keluarnya Abdullah gantikan dengan 10 ekor unta yang kamu sembelih di Ka'bah. Kocok lagi. Kalau keluar Abdullah lagi, gantikan dengan 10 ekor unta berikutnya. Kocok lagi. Kalau keluarnya Abdullah lagi, gantikan dengan 10 unta, gantikan terus dengan 10 ekor unta sampai keluar Ibil. Kalau udah keluar Ibil, qad radiya rabbukum, qad radiya rabbuna, Allah Tuhan kita sudah ridho kepada penggantinya Abdullah. Solusi dong. Alhamdulillah. Seneng banget, girang banget ngasih hadiah kepada perempuan tersebut, gitu ya. Itu tuh termasuknya adab, teman-teman. Gak kemudian yang ya orang kan mestinya ikhlas, istikharah, bercakap-cakap dengan Allah, bagus, tapi kan mestinya ikhlas. Buat beliaunya biarkan ikhlas, ya kan ya. Akan tetapi buat kamu itu kalau dibuat baik sama orang, adabnya adalah membalas kebaikan. Beda nih teman-teman, beda nih. Guru ngaji ngajarin ngaji sama anak kita tiap bulan gitu, dan kamu nggak ngasih, guru ngaji mestinya ikhlas. Ikhlas tuh urusan dia sama Allah. Urusan kamu, anak kamu diajarin ngaji, ya kamu mestinya balas dong kebaikan orang, iya kan? Nah, kamu sendiri kagak bisa ngajarin ngaji sama anak kamu, diserahin tuh tugas sama orang lain, ya kamu balas kebaikan orang tersebut dengan cara ya kasih apa kek gitu kan, kasih hadiah, kasih amplop, kasih transferan gitu, kasih teman-teman saya sekalian. Ini bukan masalah ya kalau ngasih namanya dia nggak ikhlas dong, aneh-aneh gitu. Kalau Allah bilang ittabi'u man la yas'alukum ajra wa mutadun, ikutilah para nabi-nabi, para kekasih-kasih Allah yang mengajak tanpa mengharapkan balasan. Ikhlas itu urusan dia, urusanmu membalas kebaikan, kan begitu? Sehingga sekalian yang saya muliakan, nah itu yang terjadi nih ya. Orang-orang mulia tuh dari zaman dulu yang ngerti membalas kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang yang menerima hadiah dan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau. Jadi Abdul Muthalib kasih hadiah tuh sama si perempuan tersebut sebagai rasa berterima kasih beliau atas terselamatkannya putranya Abdullah gitu ya. Beliau pun pulang dengan hati yang sangat besar. Mulailah kemudian, nah besok harinya udah rapi-rapi nih, bikin undian Abdullah sama Ibil. Dibuka Abdullah 10 ekor unta, dikocok lagi Abdullah lagi 10 ekor unta, kocok lagi Abdullah, kocok lagi Abdullah, kocok lagi Abdullah, sampai 10 kali kocok Abdullah. Artinya 100 ekor. Pada kali yang ke-11 keluarlah Ibil. Jadi menyembelih 100 ekor, disembelih tuh di sekitar Ka'bah, darah sampai mengalir di tanah sekitar Ka'bah dari banyaknya unta yang disembelih pada hari tersebut. Dagingnya disedekahkan buat semua orang. Jadi orang Mekah pada hari itu tuh makan kambing tuh udah tuh pada salah, makan unta.
Kenapa yang disembelih unta makan kambing? Karena begitu urusan makan nih yang kebayang sama saya kambing gitu ya, kebayang Idul Adha saya. Jadi tuh pada pesta makan daging unta pada hari tersebut. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, itu yang terjadi dan alhamdulillah selamatlah Abdullah. Duani itu gantengnya ya ampun. Dah tuh ketika umur nikah tuh beliau umur kayak 18 19 gitu ya, di Arab umur nikah laki-laki segituan tuh. Itu kalau Abdullah itu jalan, aduh cewek-cewek tuh dah top banget dah pokoknya. Tapi ini cewek-cewek selain yang bukan modelannya Khadijah, bukan modelannya Aminah gitu, enggak tuh, enggak. Aminah Khadijah enggak yang modelan kayak begitu teman-teman. Tuh modelannya yang kayak cewek-cewek tebet gitu. Aduh, enggak ya, mudah-mudahan kita nih ya jadi perempuan-perempuan mulia lah. Saudara sekalian, jadi Abdullah tuh kayak begitu tuh, disenengin banget orang. Sampai ada satu orang perempuan di kota Mekah, itu tiap Abdullah lewat gitu ya, dia tuh sukanya yang kayak gitu tuh. Ada tuh di pinggiran kota Mekah, dia nggak di dalam kota Mekah banget. Ada, dia tahu jadwalnya Abdullah kalau bawa barang dagangan. Kalau lewat di situ kapan tuh dia udah tahu tuh. Tiap lewat itu teman-teman sekalian digodainnya Abdullah. Sampai satu waktu nggak cuman digodain dong, sama dia ditarik tangannya. Ditarik tangannya, dia kemudian bawa masuk, sini dong Abdullah gitu kan, ditarik sama dia gitu, terus akhirnya dibawa masuk ke dalam rumah. Begitu dibawa masuk, dikunci-kunciin pintunya. Habis itu kuncinya ditelan. Enggak. Terus dia bilang, Abdullah, menikahlah denganku. Langsung banget ya. Menikahlah denganku Abdullah, saya sangat mencintaimu, saya sangat menyukaimu, mari kita menikah. Dan itu kalau kamu bayangin ceweknya itu yang kayak tante-tante gimana gitu, enggak teman-teman, itu ceweknya cantik dan cewek yang rumahnya bagus, maksudnya kaya gitu loh, dan kelihatan banget kalau dia adalah perempuan belajar, perempuan yang bahkan bisa baca gitu. Zaman itu tuh nggak banyak perempuan berpendidikan gitu ya, jangankan perempuan, yang laki-laki aja nggak banyak kok yang berpendidikan dalam artian bisa baca tulis tuh nggak. Aminah juga nggak, Abdullah juga mungkin nggak teman-teman. Nah itu ini kelihatan banget perempuan yang berpendidikan gitu, kayak perempuan modern lah gitu kan, zaman itu ya, modern zaman itu gitu. Jadi kayak Abdullahnya heran banget gitu kan, lihat perempuan kayak begitu. Ayolah Abdullah, menikahlah dengan saya gitu. Abdullah liatin perempuan ini, cakep teman-teman. Ini kan kalau misalnya laki-lakinya modelannya yang kayak boleh juga. Seenggaknya gitu, saya nggak cinta sama dia gitu, tapi kan saya bisa dapetin hartanya nih. Misalnya gitu kan, saya jadinya nggak harus kerja susah-susah nih cewek nih gitu, boleh juga gitu, dan nggak jelek juga, oke juga gitu kan. Nggak gitu teman-teman. Abdullah tuh memanglah ayah Nabi Muhammad SAW. Ketika dia dalam posisi seperti itu, beliau kemudian dengan tegasnya berkata, amal haramu fal mamatu dunah, amal halal fala hilla li astabina. Ini ucapan terkenal banget nih di kalangan masyarakat Arab. Ini ucapan ayahandanya Nabi Muhammad. Kita tahu nih bahwa memang Allah tuh memang nggak keliru gitu, nggak keliru. Orang mulia lahir dari ayah mulia, dari ibu mulia gitu. Orang paling mulia lahir dari ayah paling mulia, dari ibu paling mulia. Makanya anakmu ya kagak jauh-jauh dari kamu dah, kurang lebih dah gitu, ya kan.
Maka kalau kepengen anak-anak kamu jadi anak-anak mulia, cucu-cucu kamu jadi cucu-cucu mulia, jadi ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, belajarlah untuk menaikkan tingkat kemuliaanmu di hadapan Allah. Jadilah perempuan solehah, jadilah perempuan ahli ibadah. Jangan jadi perempuan yang kerjaannya hari-hari cuman ngeliatin kabar dari artis-artis doang. Jangan jadi perempuan yang kerjaannya sampai datang-datang tuh ke persidangan, mau tahu akhirnya gimana kasusnya polisi tembak polisi. Tetangga bukan, keluarga bukan, cuman nggak mau ketinggalan berita doang loh, sampai mau-maunya noh ngantri-ngantri di persidangan. Apa kabar ente? Urusan anak udah beres? Hah? Urusan suami beres? Urusan rumah tangga beres? Pengajian gimana pengajian? Beres? Juz amamu udah hafal? Malaikat raqib ma'atid, mah kalau sholat kamu udah hafal surat apaan yang kamu mau baca? Baru ghairul maghdubi alaihim gitu. Malaikat raqib, malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu tid. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kip udah kulhu. Pasti lah itu. Masya Allah, Masya Allah. Urusan yang kamu nggak dihisab, kamu nggak akan dipertanyakan. Segitunya apal kasus-kasusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman saya sekalian, omongan tetangga apaan kamu apal semuanya? Enggak gitu caranya jalanin kehidupan. Hidup tidak sebercanda itu, Bu. Hidup tidak sebercanda itu, Dek. Sampai apal lagu-lagu Korea, sampai apal nama semua opa-opa Korea, sampai tuh isi galeri fotonya semuanya orang-orang yang bahkan gak ngerti sujud sama Allah barang serokaat sekalipun. Kamu pikir kamu gak akan ditanya? Adik-adikku sayang, hidup tidak sebercanda itu, Dek. Hidup tidak sebercanda itu. Kamu kepengen nantinya membina rumah tangga dengan seorang laki-laki soleh, anak-anakmu pada soleh-soleh. Kenali Nabi Muhammad, kenali sejarah orang-orang mulia, kenali sejarah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kenali sejarah para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak malu apa isi galerinya orang-orang kayak begituan semua? Gimana kalau nabimu sampai tanya, seberapa saya di hatimu wahai umatku? Siapa yang selama ini ada dalam hatimu wahai umatku? Nggak malu kalau kamu lebih sering membayangkan opa-opa Korea daripada bagindamu Nabi Muhammad? Ini saya lagi serius nih, jangan ketawa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang mulia hanya akan lahir dari orang-orang mulia. Lihatlah bagaimana Abdullah diajakin sama perempuan cantik, kaya, pinter. Segitunya beliau menjawab, amal haramu fal mamatu dunah. Kalau kamu mengajak saya kepada perbuatan haram zina, lebih baik saya mati daripada melakukannya. Langkahi dulu mayatku. Tuh orang mulia kayak begitu. Jangan baru dilirik doang udah ikut. Jangan baru diajakin, ditanyain, udah makan, gitu doang. Udah mau mengorbankan bahkan yang paling berharga yang kamu punya. Adekku sayang, nggak gitu caranya jalanin kehidupan. Nggak gitu caranya jalanin kehidupan. Ibu-ibu juga nih, udah pada punya suami loh. Kerjaannya nonton drama Korea sampai yang Astagfirullah, astagfirullah. Bu,
Bu? Mau diomongin sama siapa lagi? Kalau saya sampai ngomongin dan kamu nggak dengerin saya, kamu mau ngarepin Allah nyampein ini sama siapa lagi? Hah? Kalau saya dengan bahasa seindah, sebercanda ini, kamu bahkan tidak mau mendengarkannya dari saya. Yuk belajar hidup yang benar. Atau jangan sampai juga, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah, ada yang tidak halal kamu bayangkan dalam pikiranmu. Jangan teman-teman, jangan. Yang belum menikah jangan, yang sudah menikah apalagi. Ada suamimu loh di samping kamu, pikiranmu malah membayangkan laki-laki lain. Kedurhakaan macam apa itu? Kekurang ajaran macam apa itu? Keburukan macam apa itu? Soalnya dia lebih perhatian, Ustazah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu zina hati namanya. Itu zina hati namanya. Malu. Suami saya nggak tahu, Ustazah. Suamimu nggak tahu, Allah tahu. Malu sama Allah. Suami saya nggak tahu, Ustazah. Iya, Nabi Muhammad tahu. Malu. Kamu ngaku cinta menabi, kamu sholawatan menabi, kamu qiyam dengan nangis-nangis menabi. Malu kamu. Kalau kemudian Nabi Muhammad tahu, jangan kamu pikir Nabi nggak tahu. Wa qul i'malu, kata Allah, wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah kalian, Allah tahu perbuatan kalian, Nabi Muhammad tahu perbuatan kalian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadilah orang-orang berkelas. Orang tua Nabi Muhammad, Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah, begitu berkelas. Amal haramu fal mamatutuna. Kamu ajak saya kepada perkara yang haram, langkahi dulu mayat saya. Lebih baik saya mati daripada saya harus melakukannya. Amal halal fala hilla li astabina. Kalau kamu ngajakin saya kepada yang halal, kamu ngajakin saya buat nikah, fala hilla li astabina, bukan wanita sepertimu yang akan saya pilih untuk mendampingi hidup saya. Keren. Tuh dek, udah dikasih tahu jawabannya. Kalau ada cowok-cowok deketin kamu, banyak banget loh cowok-cowok deketin kamu tuh nggak ngarepin cinta dari kamu, rumah tangga, terbingkai dalam rumah tangga, enggak gitu. Enggak juga ngarepin melangkah ke surga bersamamu, kagak. Banyak laki-laki di luaran sana yang ketika kamu kemudian dideketi sama dia, pikiran dalam otaknya itu adalah untuk mendapatkan hal paling berharga dalam dirimu. Pengen mendapatkan keperawananmu, pengen sesuatu hal yang buruk darimu. Jangan mau. Kamu lebih berharga dari itu, jauh lebih berharga dari itu. Anakku sayang, adekku sayang, jangan pernah berpikir untuk memberikan hal yang paling berharga dalam dirimu kecuali kepada Allah lewat jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah sah, sesudah akad nikah. Baru halal, baru punya pahala sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Tiap kamu berhubungan intim
kamu punya pahala sedekah. Tuh yang kayak gituan kamu kejar. Jangan kemudian melaki-laki yang kayak begituan modelannya tuh. Tapi dia bisa ngasih hadiah, saya ustazah bulan ini iPhone, bulan depan tas branded. Itu murah. Bahkan kalau kamu dikasih hadiah bulan ini apartemen, bulan depan mobil mewah, murah. Teman-teman sekalian, selagi masih ada nolnya tuh murah. Selagi masih ada angkanya itu murah. Kenapa? Sebab kamu, hargamu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Apa hargamu? Surga. Hargamu surga. Kata Sayyidil Habib Umar, la tarda dunal jannah bithaman. Jangan pernah ridho apa yang kamu lakukan dibayar dengan yang di bawah surga. Harga saya adalah surga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada nih orang minta jadwal sama saya, gitu kan ya, ustazah kami punya majelis begini begitu segala macam. Saya bilang saya sudah punya majelis yang lain. Ustazah di sana dibayar berapa sih? Kami akan transfer lebih banyak daripada apa yang dia bisa berikan. Saya langsung tinggal. Saya nggak ngerti mesti jawabnya kayak gimana. Kalau boleh saya jawab, saya akan bilang la arda dunal jannah bithaman. Jangan pernah ngira saya melakukan semua ini hanya berharap sekedar transferan. Saya tidak pernah ridho apa yang saya lakukan dihargai di bawah surga. Setuju? Kita nggak mau nih yang kita kerjain ini dibayar di bawah surga. Termasuk senyumanmu, Bu. Yang senyum sama suami hanya kalau habis ditransferin. Mana dia orangnya nih? Senyum kamu semurah itu ya? Jangan dong tersenyum bahkan saat hati terluka. Tuh dia orangnya. Senyum kamu mahal, senyum kamu bernilai surga. Kan begitu ya? Yang senyum walaupun lagi capek, suaminya datang senyum, suaminya habis bilang maaf ya saya nggak bisa transferin hari ini, tetap senyum. Kok kamu tetap senyum? Karena harga senyum saya adalah cakep. Emang nggak salah dah ngaji sama saya, nggak salah. Ngerti cara berpikir ya nggak? Ngerti nilai diri nih, cakep. Teman-teman saya sekalian, putus asa dong tuh cewek dengernya. Ya udahlah, mau gimana lagi? Dia kemudian keluarin kuncinya, dia bukain pintunya. Udah tuh. Abdullah ngerasa nih kayaknya nggak aman banget ya di cowok ganteng. Ya udah dah, kawin aja dah, kawin. Rundingan diskusi gini gitu sama keluarganya, terutamanya sama ayahandanya Abdul Muttalib. Kemudian ayahandanya bilang, iya dah, kalau ayah setujunya sama siapa? Bentar ya ayah pikirin ya. Kayaknya sama anaknya Pak Wahab gimana? Iya deh, yang eno kan iya tuh kayaknya punya anak deh tuh, emang jarang-jarang kelihatan, anaknya emang baik dan insya Allah tuh anaknya kebanyakan bantuin emaknya aja tuh masak di rumah gitu kan. Aminah namanya si Aminah. Ya udah dah kalau gitu, ya udah dah sama Aminah aja dah. Udah deh tuh lamar ini itu segala macem, menikahlah mereka. Habis menikah Abdullah tuh ada tuh sempet pernah jalan di jalanan yang tadi tuh, yang ketemu cewek yang tadi. Si cewek itu juga ada depan rumah, tapi dia ngelihat Abdullah biasa aja gitu. Habis itu Abdullah penasaran,
takutnya nyakitin hati juga, nggak mau juga. Akhirnya dia udah jalan, udah lewat, balik lagi. Terus disamperin perempuan itu. Dia bilang, maafkan saya kalau apa yang saya lakukan hari itu menyakiti perasaanmu. Aminah, si perempuan itu bilang, nggak usah baper gitulah Abdullah. Kurang lebih ya, ini bahasa kurang lebih kan. Tapi Bu nyamperin lagi, ada omongan-omongan gitu, iya teman-teman. Tapi ini kan saya harus modifikasi lah gitu. Gitu ya. Terus perempuan itu ngomong kayak begini nih, kamu sebenarnya udah salah sangka loh sama saya Abdullah. Kamu udah salah sangka sama saya. Kamu tau gak Abdullah, saya tuh emang pengen sama kamu, pengen jadi istri kamu, pengen jadi istri kamu. Tapi sebenarnya juga saya kepengen jadi istri kamu bukan karena kamu sih. Saya nggak ngarepin kamu. Tapi saya ini adalah perempuan yang bisa membaca kitab-kitab terdahulu. Dan dari keterangan kitab-kitab terdahulu saya tahu yusyak an yub'ats nabi akhir zaman. Nah, kalau ini benar-benar nih relax, sesuai dengan teks ya. Sesuai dengan teks. Yuzak an yub'ats nabi akhir zaman. Di masa sekarang ini sudah nyaris, sudah hampir terutusnya nabi akhir zaman. Dan saya pun membaca ciri-ciri yang akan menjadi ayahnya. Dan saya melihat pada dirimu Abdullah ada cahaya kenabian di wajahmu itu. Kamu akan menjadi calon ayah dari Nabi akhir zaman. Aku berharap-harap andai aku yang menjadi ibunya. Makanya godain setiap kali Abdullah jalan. Tapi ini kok cara godain, cara halus, cara lembut, nggak mempan. Kali-kali deh Abdullah demennya yang agak-agak kasar. Makanya kemudian berani tuh bawa Abdullah masuk ke dalam rumah, kemudian ngajakin kawin. Yang diajakin juga kawin, bukan zina sebenarnya. Tapi mendengar jawabanmu hari itu Abdullah, taulah bahwa bukan sayalah perempuan yang dipilih oleh Allah. Sekarang Abdullah, meskipun kamu tidak memberitahu saya, apalagi mengundang saya tahu bahwa kamu sudah menikah. Sebab cahaya yang dulu saya dapati di wajahmu itu sekarang sudah tidak ada lagi. Saya tahu cahaya itu telah berpindah ke rahim istrimu yang sekarang pastilah ia sudah hamil. Abdullah tuh menikah bulan Rajab. Nah, bener banget dah kita ceritanya sekarang. Anniversary. Pernikahannya Abdullah ya. Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Itu menikahnya pada bulan-bulan ini teman-teman. Bulan Rajab awal dan bulan Rajab itu pula lah langsung hamil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah nikah bulan Rajab, hamil bulan Rajab juga. Ya, nggak pakai tuh kita bulan madu dulu deh gitu, nggak ada, langsung tuh hamil bulan itu juga. Jadi teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, Abdullahnya baru yang oh gitu ceritanya. Masya Allah udah kegeeran ya. Dikirain ganteng karena dirinya sendiri gitu. Ternyata gantengnya karena cahaya Nabi Muhammad SAW. Dah tuh hamil Aminah. Aminah tuh nggak tahu kalau dirinya hamil. Dia habis nikah nih sama Abdullah gitu kan. Bulan itu nggak datang bulan. Bulan itu nggak datang bulan. Bulan besoknya juga nggak datang bulan. Bulan besoknya kayak dapat 2 bulanan lebih gitu dari kehamilan. Abdullah pamitan.
Abdullah ini juga saya rasa mereka berdua ini udah sering kan namanya suami istri bercakap-cakap ini apa segala macam. Abdullah saya rasa juga cerita-cerita sama istrinya. Dan saya rasa Aminah juga cerita-cerita kemungkinannya kepada Abdullah. Apa yang beliau lihat bahkan dari sejak bulan pertama kehamilan. Teman-teman saya sekalian, Aminah dari sejak awal kehamilan itu selalu bermimpi bermacam-macam. Ada riwayat mengatakan bermimpi laki-laki mulia, orang-orang mulia-mulia gitu. Terus bilang begini, ya Aminah, innaki qad hamilti bi sayyid walad Adam fa idza waladtihi fasammihi Muhammadan. Aminah, jaga baik-baik ya, kamu nih lagi hamil. Yang ada dalam kandunganmu adalah pemimpin seluruh umat manusia. Kalau lahir nanti kasih nama ia dengan nama Muhammad. Siapakah gerangan engkau? Kata Aminah, ana abik Adam alaihissalam. Aku adalah ayah moyangmu. Akulah Nabi Adam alaihissalam. Bulan besoknya Nabi yang lain bulan besoknya. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa yang dimimpiin Aminah ini adalah perempuan-perempuan mulia, perempuan cantik-cantik mulia-mulia itu. Kamu siapa? Saya adalah Asia, istrinya Fir'aun, Asia bintu Muzahim. Ntar lagi saya adalah Maryam. Wallahu a'lam, bisa jadi dua-duanya benar. Ntar didatengin Nabi, ntar didatengin perempuan soleha, bisa aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, sampai 2,5 bulan kemudian dari mulai awal nikah, dari mulai kehamilan, kandungan masih hampir 3 bulan ya, 2 bulanan lebih aja. Abdullah pamitan, saya Aminah mau nengokin keluarga paman-paman saya di Bani Najjar. Katanya Aminah, ya silahkan Abdullah berangkat. Nggak pulang teman-teman, ayahandanya meninggal dunia di Qabilah Bani Najjar. Itu daerah di sekitar antara Mekah sama Madinah ya. Abdullah meninggal di sana, sedih banget dong. Jadi berangkat suaminya pulang dengar kabar bahwa suaminya telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Allah, mana kandungan baru umur 2 bulanan lebih aja gitu kan. Sedih bener nih, tapi ya mau gimana, kandungan harus dijagain. Dan yang ajaib teman-teman, Aminah tuh cerita bahwa dia itu antara sebelum nikah sama sesudah nikah dan langsung hamil kan, itu lebih sehatan sesudah nikah. Lebih sehatan antara sebelum hamil sama sebelum hamil, malah lebih sehatan sudah hamil. Ini kan aneh nih kan. Cewek-cewek tuh kan biasanya malahan yang sebelum nikah sehat gitu kan, begitu hamil Masya Allah, Masya Allah, pusing mulu, muntah mulu, sedih mulu gitu kan. Itu sehat sakitnya suka sakit zahir, sakit batin ya. Kadang-kadang ada juga kan yang bawaan bad mood mulu gitu ya, bawaan kepengen ini pengen itu, mudah tersinggung gitu kan. Ada tuh yang bilang suaminya gitu kan, saya ngidam nih mas, kepengen bakmi gitu kan. Ntar ada lagi yang kepengen rujak, ada lagi yang kepengen pergi pengajian sudah 5 gitu. Ngidamnya bagus ya. Ada juga gitu kan yang kepengen bakmi tapi makannya di Kuala Lumpur. Oh bener, itu mah kepengen jalan-jalan ya enggak, macam-macam. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, Aminah malah justru sebaliknya tuh, abisnya hamil malah justru sehat. Yang asalnya sakit-sakit perut biasa tuh, malah sepanjang hamil nggak pernah ngerti sakit perut. Nabi Muhammad tuh teman-teman, dalam kandungannya nggak ngerti nyakitin emaknya,
Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya anak-anak kita mudah-mudahan nggak nyakitin dalam kandungan, nggak juga bikin sakit sesudah lahir, insya Allah. Amin. Terutamanya bikin sakit hati, mudah-mudahan nggak dah, insya Allah ya. Selalu bisa nyenengin hati, insya Allah. Amin. Sampai kemudian masa melahirkan. Itu tuh dari mulai masa-masa mau melahirkan tuh ada bidan yang selalu dijadikan sebagai iniannya Aminah gitu, bukan karena sakit-sakit tapi karena ngebantuin proses melahirkan. Secara Aminah ini sendiri adalah perempuan yang udah nggak ada ibunya gitu kan, dan beliau sendiri nggak ada suaminya gitu, jadinya kan perlu banget tuh ada yang dampingin saat nanti melahirkan anaknya tersebut gitu, namanya Syafa. Dia udah rundingan tuh, Syafa ntar gimana sih kalau ngelahirin, udah nanti kamu saya bantuin dah, nanti tuh kalau melahirkan begini begitu, nanti kalau pas kamu udah sakit perut tuh dia tuh masalahnya Fa, saya tuh kagak pernah sakit perut. Emang iya? Pernah sakit perut dah, abisannya ada si anak nih kayak nggak pernah sakit perut gitu, gimana tuh kalau kayak begitu? Ya udah deh, pokoknya nanti kalau udah gede nih kandungannya tuh nanti kamu saya jagain dah gitu. Nah hari-hari itu tuh, malam itu tuh Aminah tidak menyadari bahwa ada pesta langit yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Dari mulai awal waktu maghrib itu teman-teman yang diceritakan dalam kitab-kitab maulid ya, fahtazal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah alhamdulillah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Itu diceritakan fahtazzal arsyu daraban wastibsyara, dari waktu maghrib, awal waktu maghrib waktu Mekah itu arsy Allah Subhanahu wa taala berguncang dengan penuh rasa sukacita, kayak lagi senang banget gitu. Arsy Allah Subhanahu wa taala berguncang. Wazdadal kursi singgasana Allah Subhanahu wa taala bertambah-tambah, cahayanya bertambah-tambah, kewibawaannya. Wamtala'atis samawat anwar, alam langit gegap gempita dengan cahaya. Termasuk malam hari tersebut Allah Subhanahu wa taala munculkan bintang paling terang di angkasa, dan bintang ini terlihat oleh semua penduduk bumi. Makanya ada salah satu dari sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, dia bercerita, kuntu rajulun yafi', dia bilang saya hari itu masih umur belia, kayak umur 10 tahun 11 tahun, umur rajul yafi' tuh belum balik tapi udah deket-deket balik gitu, remaja tanggung ya. Dia bilang beliau orang Madinah, ketika dengar suara pendeta Yahudi teriak-teriak di malam 12 Rabiul Awal. Jadi seorang pendeta Yahudi naik ke atas bukit di Madinah sana, itu di Yathrib ya, dia teriak-teriak, ya ahli Yathrib, ya ahli Yathrib isma'u, ya ahli Yathrib isma'u, wahai orang Yathrib dengerin saya nih, penduduk Yathrib dengerin saya, hadihi laila tala' najmu Ahmad, hadihi laila tala' najmu Ahmad, keluar dari rumah, bintang Ahmad sudah terbit, bintang Ahmad sudah terbit. Hari ini Nabi yang diceritakan di dalam kitab-kitab kita sekarang sudah lahir. Bersiaplah, Nabi yang dikisahkan di kitab-kitab kita telah lahir malam hari ini, 12 Rabiul Awal. Bajjatil malaikah, itu ya, alam langit nih bertambah gegap gempita dengan cahaya teman-teman. Malam hari itu Allah Subhanahu wa taala alirkan sungai Nil yang sebenarnya waktunya kering, langsung dialirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bunga-bungaan belum waktunya mekar, dimekarkan malam hari tersebut.
bebungaan. Bumi nih bunga-bunganya tuh tulip, sakura, mawar, dahlia. Bunga di kuburan tuh apa? Kamboja. Tuh semuanya tuh pada terbit tuh. Pada mekar semuanya tuh teman-teman. Pada mekar semuanya, sedap malam tuh. Wah, semuanya tuh mekar-mekar semua tuh. Malam 12 Rabiul Awal. Belum waktunya tuh, ada yang pada baru kuncup langsung mekar tuh malam gitu. Ada yang asalnya kuncup aja belum juga langsung keluar gitu bunganya. Semua bebungaan di atas muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala mekarkan untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya emang nggak salah dah kalau kita maulidan tuh ada bunga-bunga. Emang nggak salah gitu ya. Allah aja merayakan maulidnya Nabi pakai bunga-bungaan. Ini yang suka bilang-bilang bid'ah nih, aduh capek dah saya. Kita doain aja dah biar pada bisa ngerasain nikmatnya merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, cahaya-cahaya, lampu-lampu. Makanya teman-teman, nih yang suka bilang orang Indonesia nih suka berlebihan bikin maulid, kagak pernah jalan-jalan tuh orang. Kurang piknik tuh saya bilang. Itu teman-teman saya sekalian, jangan dikirain yang ngerayain maulid bulan Rabiul Awal cuman orang kita doang, orang Indonesia doang. Ya dia salah. Pergi ke Madinah kalau bulan Rabiul Awal, lampu-lampunya pada tambah tuh. Lampu-lampunya tuh hotel-hotel segala macam pada ditambahin lampu-lampuan. Kenapa? Maulid Nabi. Kalau kamu pergi ke Abu Dhabi sana itu, kalau kamu pergi ke Mesir, kalau kamu pergi ke negara-negara lain-lain di India dan lain sebagainya, orang merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegap gempita. Kamu pergi ke Libanon, kamu pergi kemana-mana sama juga gegap gempita teman-teman saudaraku sekalian. Nah kenapa orang Indonesia maulidannya lama banget berapa bulan? Ya karena kita banyak, kita mayoritas, harinya kagak keburu. Rabiul Awal doang sebulan nggak cukup, iya kan? Perlu Rabiul Tsani, perlu Jumadil Awal, perlu Jumadil Tsani. Ini sampai sekarang bulan Rajab masih banyak yang rayain maulid Nabi. Emang nggak apa-apa, emang apa? Kita mah sepanjang tahun. Sepanjang tahun kita sih bergembira mulu dah kita mah. Alhamdulillah Nabi Muhammad Nabi kita, ya kan? Seneng. Teman-teman saya sekalian, bajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Dari awal waktu maghrib tuh, waktu Mekah ya. Sekalian, kenapa saya bilang waktu Mekah? Nah kan beda-beda kan, bumi ini kan beda-beda. Jadi yang dipantau waktu itu waktu Mekah ya. Begitu awal masuk waktu maghrib itu teman-teman saya sekalian, malaikat tuh enggak henti-hentinya merayakan maulid Nabi dengan gemuruh, bertahlil, bertahmid. Mereka bilang subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kayak begitu tuh, rame bener. Masya Allah, lahirnya Nabi besar Muhammad. Walam tazal ummuhu tara'an wa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamli. Ibunda Nabi Muhammad Sayyidah Aminah menyaksikan keajaiban-keajaiban, menyaksikan mimpi-mimpi yang luar biasa indahnya dan keajaiban sepanjang masa kehamilan. Nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah ngerasain sulit, hatinya selalu bahagia, ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kayak begitu tuh ada cahaya Nabi Muhammad, gimana enggak coba? Ila nihayati tamami hamli, sampai akhir kehamilan. Falamma ishtadda, gimana tuh? Ila nihayati tamami hamli. Falamma ishtadda biha talaq wada'atil habib sallallahu walam tazal ummu tara'an wa min fakhri wa fadli ila nihayati tamami hamli. Falamma ishtadda biha talaq bi'idni rabbil khalaq, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah tiba waktunya, Aminah kemudian datang waktunya ngeden gitu ya, nggak sakit tapi kayak orang mau
mau buang hajat tuh, ya kan? Mau udah waktunya anaknya keluar gitu ya. Wada'atil Habibah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Aminah pun melahirkan bayi tersebut. Bayi itu lahir. Kabarnya teman-teman saudara sekalian, lahirannya ini dihadiri. Fahadarat bitaufikillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asiyah, gitu kan? Waktu lahir tuh dihadiri, kelahirannya tuh dibidani, dihadiri gitu ya, disaksikan sama Sayyidah Aminah, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, berkumpul tuh. Wa ma'ahuma minal huril ain, bersama dengan Sayyidah Aminah, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam, bidadari-bidadari pada kumpul tuh malam. Masya Allah, minal huril ain, bidadari pada hadir semuanya, nungguin. Ayo lahir nih, udah hampir lahir nih. Dari sejak beberapa jam sebelumnya udah pada kumpul tuh bidadari-bidadari tuh. Makanya emang kalau bawaan kita mau ada maulid, mau hadir maulid, emang bawaan dari sebelum-sebelumnya tuh kita memang pada suka hadir gitu ya. Udah senengnya tuh dari beberapa jam sebelumnya gitu. Iya gak sih? Masya Allah, memang luar biasa. Rasanya tuh terus nyambung gitu, dari zaman itu sampai ke zaman kita sekarang ini. Wada'atil Habib, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Syafa nih, ayo Aminah. Begitu keluar tuh Aminah, posisinya sujud teman-teman. Begitu lahir bayi Muhammad, posisinya lagi sujud. Ini Syafa nih bingung aja gitu. Biasanya kan kalau anak mau lahiran kan keluar darah dulu gitu. Ini nggak ada darah apa-apa. Keluar air ketuban gitu kan, yang kotor-kotor itu kan, ini nggak ada sama sekali. Nggak ada air ketuban, nggak ada darah kotor-kotor. Tapi udah bayinya udah mau keluar gitu kan. Jadi Syafa bilang, ayo Aminah, udah sekarang nih, sebentar lagi nih. Aminah pun kemudian apa tuh istilahnya? Ya, seperti itu. Kemudian lahirlah sang anak tersebut. Tapi Syafa nih udah nungguin kayak begini nih, nggak keterima karena dia begitu keluar srut, posisinya sujud. Diambil tuh bayi. Aneh banget sih, nggak ada darah, nggak ada kotor-kotor, nggak ada apa-apa. Diambil tuh bayi. Fa'idan bihrafi antarfahu ila sama. Tangannya menunjuk ke arah langit. Dilihatin Mas Syafa, tak pernah kulihat anak lebih indah daripada dia. Di bawah matanya sudah terdapat celak mata yang menempel sempurna. Aku biasanya segera memutuskan tali pusar, tapi ternyata nggak ada. Tali pusarnya sudah kering sempurna. Aku pandangin ketika ditanya, laki atau perempuan Syafa? Ternyata bukan hanya laki-laki, ia adalah anak yang sudah berkhitan. Udah dihitan, sudah terputus tali pusar, sudah ada celak mata menempel sempurna, matanya langsung terbuka, bibirnya segera tersenyum sembari tangan menunjuk ke arah langit, seolah hendak memberitahu kepada Syafa dan ibundanya, aku adalah anak yang akan menjadi perantara bumi dengan langit. Aku akan menjadi hamba wahyu yang menyampaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Akulah hambanya Allah, akulah Nabi akhiruz zaman. Oh, didekap Mas Syafa. Aminah nanya, gimana Syafa? Syafa segera membawa anak tersebut, kemudian diperlihatkan kepada Aminah. Didekap sama Aminah, air mata mengalir dari wajahnya, air mata mengalir di wajahnya, terharu syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak ini telah saya lahirkan ya Allah, anak ini telah saya lahirkan ya Allah. Aku sudah
melahirkannya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, pagi hari itu pun segera tuh Abdul Muthalib datang, kemudian dilihatin anaknya, Aminah, kamu mau kasih nama apa anak ini Aminah? Wahai ayahanda, saya tidak tahu nama apa yang akan saya berikan kepadanya, akan tetapi sejak awal kehamilan saya bahkan tidak tahu bahwa saya sudah hamil kecuali dari banyaknya mimpi yang saya mimpi sepanjang kehamilan. Saya selalu saja didatangi orang-orang mulia yang semuanya berkata, ya Aminah, innaki qad hamilti bi sayyid walad Adam fa idza waladtihi fasammihi Muhammada. Wahai Aminah, kamu sekarang sedang hamil laki-laki terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Apabila lahir nanti, kasih nama ia dengan nama Muhammad. Abdul Muthalib bilang gini, Muhammad, nama yang sangat indah wahai Aminah, liyahmaduhu ahlus samawati wal ard. Muhammad, sang terpuji, agar ia dipuji di langit maupun di bumi. Udah tuh, Abdul Muthalib kemudian bawa tuh anak keluar menuju Ka'bah. Kemudian orang-orang pada kumpul, Abdul Muthalib udah punya cucu nih sekarang, anaknya Abdullah udah punya anak, anaknya Abdullah udah lahir, anaknya Abdullah udah lahir. Semuanya kemudian pada datang ke daerah sekitar Ka'bah. Abdul Muthalib kemudian sambil mengangkat anak tersebut, ya, bayi Muhammad diangkatnya, kemudian mengatakan, innahu Muhammad sammaituhu Muhammada, aku beri nama anak ini dengan nama Muhammad. Ya ma'asyar Quraisy, innahu Muhammad, wahai ma'asyar Quraisy, semua penduduk Quraisy, aku beri nama anak ini adalah Muhammad, sang terpuji. Kenapa engkau kasih nama dia dengan nama Muhammad wahai Abdul Muthalib? Liyahmaduhu ahlus samawati wa ahlul ard, agar seluruh penghuni langit dan penghuni bumi memujinya. Dan beneran dong, siapa yang banyak dipuji sampai sekarang lebih daripada Nabi Muhammad? Siapa yang ada di hati kita lebih daripada Nabi Muhammad? Nggak ada manusia lebih banyak di hati manusia yang lain daripada bagindanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau bawa nih Nabi Muhammad dari sekarang sampai dengan saat kita menuju ke dalam alam kubur nanti, sampai dengan kita di akhirat nanti, insya Allah mudah-mudahan ada nama Muhammad di dalam hati kita. Kisah terakhir teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan tentang Aminah nih, ya. Saya tuh dulu asalnya ngebayangin cerita Aminah nih nggak bakalan ngambil waktu lama gitu. Ternyata ya emang dasar tukang cerita. Saudara sekalian, 3 hari kemudian datang Halimah yang kemudian membawa bayi Muhammad, ya, disusui sama Halimah, ya. Nanti bulan depan kita akan ceritain Aminah. Nah, yang saya mau ceritain dari bagian terakhir ini adalah Muhammad dibalikin sama Aminah 4 tahun, di usia sekitaran 4 tahun. Kemudian bersamalah kembali Nabi kita Muhammad sama Aminah gitu, ya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun gitu, sampai ya hampir 4 tahun, belum 4 tahun waktu itu, dan ya kurang lebih 2 tahun lebih lah gitu Nabi Muhammad bersama dengan Aminah. Dan Aminah masih sangat muda, teman-teman, masih sangat muda, usianya belum 30 tahun waktu itu, waktu Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Karena Aminah tuh menikah sama Abdullah tuh di usia belasan tahun aja, belasan tahun gitu kan. Dan kemudian ketika umurnya Nabi Muhammad 6 tahun, ya itu sekitaran belum 20-an gitu, masih sangat muda saudara sekalian, ketika Aminah membawa Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya. Nih, ya, sekali lagi nih bagian terakhir, bagian terakhir dari kisah kita ini. Aminah nih teman-teman sekalian bawa
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah, perjalanan ke makam ayahnya. Berangkatlah nih Aminah nih. Wah, zaman dulu kan kalau perjalanan tuh berhari-hari. Sama ada pelayan setianya yang bernama Ummu Aiman. Berangkat nih kan, jalan, nyampe ziarah nih ke kabilah Bani Najjar. Nabi Muhammad udah dikasih lihat, ini loh makam ayahandamu Muhammad. Umur 6 tahun teman-teman. Nah, abis itu tuh berhari-hari tuh di sana. Sampai orang zaman dulu tuh kalau pergian tuh kayak misalnya gitu ya, orang Bandung ke Jakarta gitu, di Jakarta tuh kayak berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kayak gitu loh. Di zaman itu tuh masih yang orang tuh berlama-lama gitu, emang perjalanannya juga berhari-hari kan gitu. Sampai kemudian di arah perjalanan pulang nih, mau pulang nih, Aminahnya sakit. Mereka pun kemudian tinggal tuh di satu kabilah, di satu kampung, nama kampungnya Abwa, gitu ya. Tinggal di sana tuh selama berhari-hari. Aminah diasuh, maksudnya Aminah tuh dirawatin sakitnya itu di pemuka daerah situ gitu. Kayak istilahnya kita di rumahnya Pak Lurah lah gitu. Tinggallah di situ Aminah nih kan dalam keadaan sakit. Nah, ini cerita kalian pasti jarang-jarang denger nih. Sedikit sekalian saya muliakan, yang bercerita ini adalah Ummu Samma'ah binti Abi Rahab. Dia cerita dari ibunya, gitu ya. Dia cerita dari ibundanya. Binti Abi Rahab ini cerita dari ibundanya yang bernama Samma'ah. Dia bilang, katanya Ummu Samma'ah nih, Ummu Samma'ah bilang, saya ada di tempat itu ketika Aminah sakit. Jadi Aminah sakit sampai di hari terakhirnya Aminah. Dia bilang, saya ada pada momen tersebut. Ini kita mesti banyak terima kasih nih sama orang-orang dulu nih yang suka membukukan sesuatu, menuliskan sesuatu. Kalau enggak kita nggak tahu nih cerita ini teman-teman. Saya tuh dari zaman kecil tuh saya penasaran banget kayak apa sih waktu Nabi Muhammad ditinggal ibundanya gitu. Saya suka ngebayanginnya tuh yang ya ampun sedih banget, pasti anak umur 6 tahun ayahnya meninggal, ikut kakek ayahnya meninggal umur 6 tahun baru dibalikin ke ibunya beberapa tahun, ibundanya meninggal juga gitu. Saya nggak bisa bayangin gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah, ini kejadiannya ya. Dia bilang Aminah berbaring, di sekitarnya tuh ada tetangga daerah situ, orang-orang di daerah sekitar situ, karena memang udah tahu bahwa Aminah nih udah lagi sakaratul maut teman-teman, gitu kan. Dan anak itu, anak cakep itu, katanya Ummu Samma'ah nih, ada di samping tempat tidurnya, duduk di samping tempat tidurnya. Jadi duduk di bawah, kepalanya di kepalanya ibunya. Tahu ya, bisa bayangin ya. Dia duduk di bawah gitu, bersimpuh di bawah nih, kayak teman-teman kayak begini, dan kepalanya itu di kepala ibunya, dekat kepala ibunya. Terus ini saat-saat terakhirnya Aminah ya. Terus Aminah tuh ngomong sama orang-orang di sekitarnya gitu ya, maksudnya bahwa beliau sakit, kayak nitip Muhammad gitu. Boleh diem nggak nih yang di toilet? Yang di toilet boleh diem? Bisa diem ya? Saya terganggu, saya mudah ini ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, akhirnya kemudian Aminah ngomong begini nih. Ini saya mesti bacain bahasa Arabnya. Saya mesti bacain bahasa Arabnya karena saya nggak hafal. Ini yang disampaikan Aminah. Ini yang suka ngomongin Sayyidah Aminah kayak perempuan yang tidak banyak mengerti banyak hal gitu ya. Yang kalau kamu bayangin ibunda Nabi Muhammad tuh polos, orang kampung gitu, kamu salah teman-teman sekalian. Beliau perempuan yang sangat-sangat berpendidikan secara hati. Emang orang tuh kalau hatinya bagus tuh pinter biasanya. Pinter, kalau ngerti, kenal Allah,
ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang akan dengan sendirinya jadi orang yang bahasanya indah karena hatinya indah gitu, ngerti caranya berpikir gitu ya. Ini beliau mengatakan seperti ini nih, katanya Sayyidah Aminah, baraka fikallahu min hulami yabnal ladhi min haumatil himami naja bi'aunil malikil mun'ami fudiya ghadatad darbi bisihami bimi'atin min ibilin sawami in sahha ma absartu fil manami fa anta mab'uthun ilal anami min indi dhil jalali wal ikrami tub'athu fil hilli wa fil harami tub'athu bit tahqiqi wal islami din abiki Ibrahim din abikil barri Ibrahami tub'athu bit tahfifi wal islami an la tuwaliha ma'al aqwami fallah anhaka minal asnami. Itu ucapan teman-teman saudara sekalian, bahasa Arabnya tingkat tinggi. Kata-katanya tuh kata-kata dari seorang pujangga yang memang mengerti banyak hal. Mengatakan seperti ini nih Sayyidah Aminah, semoga Allah memberkahimu wahai anakku, wahai putra dari seorang yang selamat dari kematian menghampiri. Kan waktu itu kan mau disembelih. Dengan pertolongan Sang Maha Perkasa pemberi karunia, dia pun digantikan dengan 100 ekor unta digembala. Duhai anakku, jika benar apa yang kulihat dalam mimpiku itu, engkau kelak akan terutus kepada segenap manusia. Jika benar in sahha ma absartu fil manami fa anta mab'uthun ilal anami. Duhai anakku, jika benar apa yang kulihat dalam mimpiku itu, engkau kelak akan terutus kepada segenap manusia. Dari Tuhan pemilik keagungan dan keluhuran, engkau terutus ke tanah halal dan tanah haram. Engkau terutus dengan agama benar, agama Islam, agama kakek moyangmu yang mulia Ibrahim alaihi salam. Aminah kemudian memejamkan matanya perlahan dan dengan suara yang semakin parau ia berkata, kata Ummu Sama'ah, kali ini ia tidak berkata kepada anaknya, ia berkata kepada semua dari kami, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kabirin yafna wa ana mayyitatun wa dhikri baqin wa qad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Artinya, kullu hayyin mayyit, semua yang hidup pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal, semua yang baru kelak akan rusak. Wa kullu kabirin yafna, semua yang tua ia kelak akan binasa. Wa ana mayyitatun, aku pun akan segera mati. Wa dzikri baqin, akan tetapi namaku akan kekal abadi. Aku akan segera mati, akan tetapi namaku akan kekal abadi. Sebab waqad taraktu khaira, aku telah meninggalkan hal terindah di dunia. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan manusia suci. Beliau kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah mengucapkan kata-kata tersebut. Begitu Aminah menghembuskan nafas yang terakhir, anak di sampingnya nangis tak henti, membuat semua yang ada di samping itu
ikut menangis pula bersama tangisan anak 6 tahun yang kini telah tak beribu setelah lahir tanpa pernah kenal sang ayah. Ia menangis, 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 sementara yang di sekelilingnya tak mampu untuk menghiburnya. Hanya Ummu Aiman yang kala itu mendekapnya seraya mengatakan, "Tak mengapa Muhammad, aku bersamamu. Tak mengapa Muhammad, aku bersamamu." Anak itu terus saja menangis seraya mengatakan, "Umi, Umi, Umi, jangan pergi Umi, Umi." Tangisannya membuat menangis semua malaikat-malaikat Allah yang di bumi maupun yang di langit. Mereka berkata, "Ya Allah, dengan siapakah lagi Muhammad harus tinggal? Dengan siapakah lagi Muhammad harus berada? Kepada siapa Muhammad akan diasuh sesudah ini? Sesudah ia tak pernah kenal sang ayah, kini ibundanya pun telah meninggal dunia pula." Allah menjawab, "Akulah untuknya. Akulah untuknya. Ia adalah hambaku. Akulah selalu untuknya. Hanya aku untuknya." Allah untuk Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad untuk kita. Dari dunia hingga kelak akhirat nanti, insya Allah. Siapapun di antaramu yang kehilangan sesiapa, teman-teman saudaraku sekalian, Allah akan selalu ada untuk kita. Dan alhamdulillah juga kita punya Nabi Muhammad. Allah tuh memang bikin Nabi Muhammad ngerasain banyak derita, karena memang hanya dokter yang pernah mengalami kesakitan, yang mengerti cara mengobati pasiennya dengan cara yang paling menyenangkan. Kenapa Allah kasih banyak pada Nabi Muhammad derita-derita dalam hidupnya? Adalah karena Allah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Karena semua deritamu teman-teman pernah dirasakan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Jika kamu menderita karena kehilangan, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu pernah menderita karena kemiskinan, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Kalau kamu menderita karena pembulian, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu menderita karena dihina, dicaci, dimaki orang siapapun misalnya gitu, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu menderita karena sakit, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Apapun saja dari derita kita, Nabi Muhammad pernah mengalaminya, teman-teman. Seolah-olah Nabi Muhammad selalu bisa berkata kepada kita, "Aku pernah merasakannya. Tenangkanlah dirimu. Aku pernah merasakannya, aku tahu rasanya. Aku tahu rasanya. Tenangkanlah dirimu, wahai umatku. Aku akan selalu ada untukmu. Kita akan selalu bersama di dunia hingga kelak di akhirat nanti."